Foto apa sih ini? Bukan pernikahan pertama. Ngapain kamu rekam-rekam saya? Mau kemana kamu? Siapa sih tuh orang? Tadi dia beneran rekam aku nggak sih? Apa aku salah lihat ya? Ibu! Halo, siapa ya? Saya mantan suaminya Mayang. Karena dibutakan oleh cinta, aku tertipu wajah cantik perempuan yang ternyata bertujuan memanfaatkanku saja. Aku kecewa dan terluka karena kebohongan yang menghancurkan hidupku. Inilah kisahku. Mayang, kamu nggak kangen sama aku? Nggak mau ketemu sama aku? Ya pengen dong sayang. Siapa coba yang gak mau ketemu sama pacarnya sendiri? Berarti kita itu kenal udah berapa bulan ya? Sebentar, 1, 2, udah 4 bulan kita kenal. Tapi kita komunikasinya selalu lewat telepon, lewat chat, lewat video call kayak gini. Iya ya, dari awal kita kenal di aplikasi dating app sampai sekarang kita belum pernah ketemu sama sekali. Ya gimana ya? Kalau aja kita satu kota, udah aku samperin kamu. Tapi kan kenyataannya kita beda kota. Udah gitu kamu sibuk lagi. Tapi gimana sayang kerjaan kamu? Ya gimana ya? Pekerjaan lo kan kontraktor. Kalau proyek aku belum selesai, belum bisa keluar kemana-mana. Ya kamu doain aku dong. Doain semoga semua proyek aku udah selesai, aku punya uang, terus aku nanti samperin kamu. Gak apa-apa sayang. Aku bakalan sabar kok nungguin kamu. Kamu tau gak sih? Aku tuh ngerasa jadi laki-laki paling beruntung sedunia. Udah bisa dekat sama kamu, kenal sama kamu, diperhatiin kamu. Tapi kita cuma LDRan kayak gini. Aku juga. Aku seneng banget bisa kenal sama kamu. Sebentar ya, aku mau buka aplikasi lain. Tapi jangan dimatiin teleponnya. Gini aja. Kenapa sayang? Ada urusan penting ya? Aku mau buka M-Banking. Aku mau transfer kamu. Sayang, ngapain sih? Gak usah transfer aku. Oke, udah masuk. Aduh sayang, ngapain sih aku ditransferin terus? Lagian buat apa juga uangnya? Aku gak mau nanti kalau misalkan orang-orang tahu. Mereka kira aku pacarin kamu cuma karena aku mau uang kamu. Padahal kan aku benar-benar tulus sayang banget sama kamu. Aku tuh gak merasa dimanfaatin. Aku sadar kalau hubungan kita cuma LDR. Cuman ini yang bisa aku lakuin sama kamu. Lagi pula kan, kamu calon istri aku. Gak apa-apa dong, aku ngelakuin semua ini. Memangnya kamu gak mau nikah sama aku? Ya mau dong sayang. Aku mau banget jadi istri kamu. Gitu dong. Jadi kamu gak boleh nolak pemberian aku. Pen, calon istri aku. I love you. I love you too. Hati-hati. Sadi! Iya, Pak. Lihat, kelakuannya siapa ini? Siapa yang ngotor mobil saya? Pak, maaf Pak, saya benar-benar nggak tahu Pak. Kemana aja kamu? Pak, saya itu kan di belakang Pak, habis nguras kolam sama bersihin halaman belakang. Asan, berisi mobil saya. Saya pergi dari taksi online aja. Swahedon banget tuh tetangga baru tuh. Oh kamu tuh kayaknya dia. Wih, cewek cantik tuh. Wah, mantep nih. Cewek, mau dibantuin nggak? Kayaknya berat tuh. Kita bantuin ya. Nah, belanja lagi tuh. Tadi cantik kok sombong. Kerja apa ya dia ya? Sombong loh. Ayah. Lihat aja. Wah, gue bakal bisa lebih tuh dari dia. Main lewat aja tuh tetangga baru. Cantik lu. Udah ibu tuh di situ. Perlu gue kasih tahu nih kalau ada tetangga baru ngeselin sok cantik kayak gitu. Ibu-ibu, ya ampun, Bu tahu nggak? Tadi tuh saya ngelihatin si paling cantik itu lewat depan rumah saya bawa belanjaan banyak banget, Bu. Dia tuh dapat uang dari mana ya, Bu? Dia kan nggak kerja ya, Bu, ya kan? Siapa? Mayang ya? Ya siapa lagi, Bu? Dengar-dengar katanya calon suami orang kaya raya. Saya juga pernah dengar dia lagi teleponan, terus ditransfer uangnya banyak. Calon suaminya kaya raya, Bu. Dia punya perusahaan apa ya, Bu? Permisi, ibu-ibu. Bu Rahmi, ya ampun Bu Rahmi, buru-buru amat sih mau kemana sih Bu? Belanja dulu atuh Bu. Ini saya baru habis beli bumbu, mau langsung masak.
Bu, ngomong-ngomong nih ya, calon mantunya ibu itu kaya raya banget ya. Orang mana sih bu? Kerja apa bu? Beruntung banget sih Bu Rahmi. Kalau soal itu cuma Mayang yang tahu. Emangnya Mayang nggak pernah cerita, Bu? Katanya itu calon suaminya. Anak saya cuma sesekali aja sih cerita soal calon suaminya. Permisi ibu-ibu. Mari Mbak Ulan. Bu Rahmi malah pergi. Lu juga dijawab. Saya kan penasaran, pengen tahu. Siapa tahu saya juga bisa dapat calon mantu yang kaya. Ya kan Ibu? Bener banget. Saya juga penasaran ya bu ya. Mayang, ibu-ibu sini pada ngomongin kamu tuh. Ngomongin apa sih bu? Ya pokoknya mereka bilang calon suami kamu itu orang kaya. Mereka banyak ngomong macam-macam loh sama ibu. Ya udahlah, nggak usah dipeduliin Bu. Mereka itu semua cuma iri sama Mayang. Lagian, ibu ngapain sih peduliin tetangga? Yang penting kan hidup kita sekarang enak. Tapi Mayang, Udah ya Bu, kalau misalkan Mayang ikutan kayak ibu nih sibuk ngurusin urusan tetangga, yang ada malah sakit hati sendiri kayak ibu sekarang, ya kan? Siapa sih ini? Ibu tenang ya, bonekanya udah aku buang kok. Ini kerjaannya siapa sih? Aku tahu. Ini pasti kerjaan orang iseng yang gak suka sama kesuksesannya aku, Bu. Ibu tadi waktu pergi pasti lupa kunci pintu ya? Mayang, kamu dengerin ibu nak. Mungkin ini udah saatnya. Bu, udah. Aku gak mau lagi denger omongan ibu soal itu. Tapi kamu harus dengerin ibu nak. Bu, aku tuh capek hidup susah, Bu. Ibu sakit aja gak punya biaya buat berobat. Ayah juga meninggal karena kita gak punya biaya untuk pengobatannya ayah. Boneka itu bukan apa-apa, Bu. Itu cuman teror orang yang iri dan gak mau ngelihat aku sukses. Kamu tuh kenapa sih mas? Kasih uang bulanan aku tuh sekarang nggak penuh. Aku tuh lagi ngomong sama kamu loh mas. Kamu tuh jangan main HP terus dong. Mau gimana lagi, Wulan? Kerjaan aku tuh nggak kayak kemarin. Ya kan kamu bisa cari kerjaan sampingan lain mas. Jangan malah main HP terus dong mas. Ini udah 6 bulan loh mas. Kamu nggak kasih uang bulanan penuh sama aku. Si Mayang tuh ibu atas sama aku. Semenjak dia pindah ke sini, kamu tuh nggak ngasih uang bulanan full sama aku. Masa buat beli bedak aja nggak bisa, buat berpenampilan cantik nggak bisa. Gimana aku saingan sama si Mayang itu? Kan sudah aku bilang sama kamu, kerjaan aku tuh nggak seperti dulu lagi. Jadi kamu jangan marah sama aku. Buat hidup sehari-hari aja udah masih kuat. Malah mikirin bedak. Kamu udah nemu siapa? Mas, kamu tuh ya, setiap aku marah, kamu tuh ikutan marah sama aku. Semuanya aku salah ya, buat minta uang sama suami aku sendiri. Emang aku salah yang berpenampilan cantik. Apa yang ngomong kamu? Mas Rahmat, aku gak mau kalah saing sama si Mayang. Paket apa itu? Perasaan gue gak pesan apa-apa. Tadi? Iya Pak, Bapak minta dibikin kopi. Enggak. Paket siapa itu? Oh, ini tadi ada kurir Pak yang nganter paketnya. Karena Bapak belum pulang kerja, jadi paketnya saya terima, saya taruh di meja Pak. Maaf, saya harus ke belakang Pak, matiin keran. Takut kebanjiran nanti. Sekalian saya bikin kopi buat Bapak ya. Perasaan gue gak pesan paket. Sebentar, ini kejadian aneh. Tadi pagi sebelum berangkat ke kantor, mobil gua tiba-tiba dikotori dengan tulisan hati-hati. Tiba-tiba ada paket, dan sekarang patung sepasang pengantin dengan pengantin wanitanya tanpa kepala. Tapi gua gak pernah punya musuh. Apa ini saingan kontraktorku ya? Cantik banget, namanya Mayang. Cocok nih sama gua. Tapi asli gak ya? Masa secantik ini main aplikasi begini ya? Nggak ada salahnya gue chat. Baras, sayang, aku tuh masih nggak habis pikir deh. Ada gitu emang cewek secantik kamu tapi cari pacar di dating online? Ya kamu sendiri juga daftar aplikasi dating online. Iya juga ya. Tapi kan kamu cantik, kamu baik, kamu ramah, kamu pinter. Emang nggak ada tetangga kamu atau rekan kerja kamu yang deketin kamu gitu? Iya kalau ada, aku nggak mungkin lah daftar aplikasi dating online. Ya juga ya. Terus selama ini belum ada yang cocok gitu? Seingat aku sih, aku tuh daftar baru seminggu.
terus langsung ketemu sama kamu. Kenapa sih sayang kamu nanya kayak gitu? Emangnya kenapa kalau kita ketemu di aplikasi dating online? Justru kan harusnya kamu tuh bersyukur kita jadi ketemu. Sejujurnya, aku tuh masih belum nyangka aja kita sedekat ini. Oh iya, Say. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Tapi janji ya, kamu harus jujur. Boleh dong sayang, kan sekarang kita pacaran. Justru kita harus mengenal satu sama lain lebih dalam. Tapi aku nggak yakin deh, kalau nggak ada cowok yang deketin kamu secara langsung. Gimana aku ngomongnya ya? Aku tuh orangnya pemalu. Jadi kalau ketemu sama orang baru tuh aku pasti langsung gugup, langsung kayak nggak enak gitu rasanya. Nggak bisa dibilang aku tuh introvert, anak rumahan. Jadi susah buat interaksi sama orang lain. Kamu tuh bisa aja. Aku jadi merasa beruntung deh aku bisa deketin kamu. Aku bisa deket sama kamu. Dan aku malu ngomongnya. Aku juga makin sayang sama kamu. Bisa aja sih. Gombal ya. Apa semua teror ini ada hubungannya sama Mayang? Aku yakin banget Mayang tidak terlibat sama semua teror ini. Lagi pula Mayang bilang sama aku kalau dia gak punya pacar. Nggak mungkin kalau Mayang. Perasaanku kok nggak enak gini sih? Kayak ada yang ngikutin. Siapa ya? Bulan, kamu yang ternyata ngikutin aku. Ih, jangan sok kepedean kamu ya. Siapa juga yang ngikutin kamu? Udah ketahuan masih aja lagi ngomong aku. Pantas ya perasaan aku dari tadi nggak enak. Ternyata kamu yang ngikutin. Jangan nuduh kamu ya. Dasar mulut nggak ada etikanya. Ya terus ngapain kamu di belakang aku? Tapi tempat ini kan luas ya. Jalanan juga gede nih. Ya tadi aku ke mall belanja lah. Emangnya nggak ada kerjaan apa ngikutin kamu? Kalau bukan Wulan terus siapa yang ngikutin aku? Siapa orang itu? Apa dia ada masalah sama Mayang? Mas lihat itu nggak? Orang yang lari ke arah sini. Enggak. Dia tuh pakai baju hitam-hitam semua, pakai penutup kepala hitam, terus pakai masker hitam. Lihat nggak Mas? Enggak, Mbak. Kenapa? Pencuri? Kayaknya sih gitu. Soalnya tadi dia maksa masuk ke rumah saya, terus dia mau mencelakai ibu saya. Larinya ke arah mana, Mbak? Larinya ke arah sini tadi. Udah, sekarang kita cari. Kita berpencar. Lo berdua ke arah sana. Gue sama. Bapak main sana. Udah kabur kayaknya. Nah, ketemu gak? Enggak, Bang. Abang gimana? Belum ketemu. Sebaiknya Mbak Mayang pulang aja ke rumah. Sisanya biar kami yang cari. Iya, lebih baik Mbak Mayang pulang. Iya Mbak, mendingan pulang. Iya betul. Ibu pasti sekarang ketakutan sendirian di rumah. Makasih ya, saya pulang dulu. Mbak, mau saya temenin sampai rumah? Nggak usah, makasih semua. Mbak. Kenapa pencuri itu datang ke rumahku ya? Apa benar dia memang banyak? Kamu nggak apa-apa? Terlaluan ya kamu ya. Kamu tuh ngapain peluk-peluk suami aku? Emang dasar perempuan nggak tahu malu. Itu jangan bikin malu, Pak. Diam ya kamu Mas ya. Perempuan kayak gini tuh harus kasih pelajaran. Aku nggak ganggu suami kamu ya Wulan. Emangnya aku buta? Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri kalau kamu peluk-peluk suami aku. Emang dasar otak pelakor. Bulan, kamu tuh jangan mikir macam-macam, toh. Mas, kamu tuh harus belain aku, bukan dia. Aku itu istri kamu, Mas. Wulan, aku itu tadi hampir ditabrak motor. Kebetulan aja ada Mas Rahmat di sini dan nolongin aku. Halah, kamu tuh nggak usah banyak alasan deh. Bilang aja kalau kamu tuh sengaja kan jalan di pinggir jalan, terus kamu lihat Mas Rahmat, kamu deketin ke motor biar kamu tabrak motor dan kamu diselamatin sama Mas Rahmat. Udah, kamu tuh jangan bikin malu, toh. Jangan Mas, kamu tuh nggak usah banyak alasan lagi. Kamu ya, jangan pernah ganggu suami aku lagi. Ngerti kamu? Pulang, ayo. Ibu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Enggak, ibu nggak apa-apa nak. Kalau gitu ibu istirahat ya. Tapi Mayang, ibu takut. Gimana kalau dia balik lagi ke sini? Apa kita lapor polisi aja? Gak perlu lah bu, udah gak usah ibu pikirin ya. Mayang yakin kok itu cuma orang iseng yang menakut-nakutin kita. Tapi nak, Udah bu, ibu tenang ya. Mayang
yakin kok orang itu gak akan balik lagi ke sini. Ibu istirahat ya. Apa jangan-jangan Bu, aku pergi dulu ya. Iya nak, pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Bu. Ngapain kamu rekam-rekam saya? Mau kemana kamu? Siapa sih tuh orang? Tadi dia beneran rekam aku gak sih? Apa aku salah lihat ya? Males pergi kok kayak gini. Mayang balik lagi? Ada yang ketinggalan? Aku nggak jadi pergi, Bu. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu. Jangan bikin ibu cemas. Ya aku tuh cuma bingung aja. Kenapa sih makin kesini tuh makin banyak orang aneh yang berusaha buat gagalin rencana aku? Rencana apa? Ya, rencana aku buat jadi orang kaya, Bu. Buat jadi orang sukses. Biar kita tuh punya banyak uang. Mau ngapa-ngapain jadinya enak. Tapi makin kesini, makin aku kelihatan sukses, malah makin banyak orang yang jadi iri sama aku, Bu. Kamu harus lebih hati-hati ya nak. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Udahlah, Bu. Ibu mending diem aja, nggak usah ikut campur urusan aku. Ibu cuma mau mastiin semuanya baik-baik aja. Yang udah bilang, Bu. Ibu diem aja, nggak usah ikut campur. Nafsu dunia. Surat dari siapa itu? Sadi! Surat dari siapa ini? Surat apa sih ini? Bukan pernikahan pertama. Mayang, apa ini maksudnya? Diangkat lagi. Halo sayang. Ini kamu kan? Di sini kamu pakai gaun pengantin. Ini pasti kamu kan? Mayang, apa ini maksudnya? Jadi kamu bohongin aku? Sayang, itu bukan aku. Itu perempuan lain. Coba kamu perhatiin deh itu fotonya. Jelas-jelas itu editan, sayang. Aku tuh belum pernah menikah. Kan baru sekarang aku mau menikah sama kamu. Mayang, aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu, tolong kamu jawab jujur. Kamu sudah menikah? Iya. Mayang, aku mohon sama kamu tolong jawab jujur. Aku nggak tahu aku harus jelasin apa lagi. Aku mau ngomong apapun kamu tetap gak percaya kan sama aku. Kalau emang kamu mau putus, aku rela kok. Aku ikhlas daripada aku punya calon suami yang gak percaya sama aku. Sayang, maafin aku ya. Aku percaya kalau sama kamu. Kalau foto ini bukan kamu, itu editan. Dan aku juga percaya kalau kamu belum menikah. Jangan sedih lagi ya. Aku nyesel ya bikin kamu nangis. Rasanya aku pengen langsung ke sana mengusap air mata kamu. Tapi setelah aku pikir-pikir semuanya, satu-satunya cara menyelesaikan semua ini adalah kita harus menikah. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu mau menikah sama aku? Iya, aku mau. Makasih ya. Jangan sedih lagi dong. Nanti aku telepon lagi ya. Bye. Hai. Ngapain kamu rekam-rekam aku? Kenapa emang? Hapus gak? Biar semua orang tahu kalau kamu tuh perempuan gak bener. Dasar pengganggu suami orang. Hapus gak? Udah. Sini. Enggak. Oh, jadi selama ini kamu yang selalu ngikutin aku dan rekam aku diam-diam? Jangan kepedean ya kamu. Baru kali ini juga aku ngerekam kamu. Kali aja kamu jatuh, terus aku bisa mempermalukan kamu ke ibu-ibu di sini. Jangan macem-macem kamu ya. Sini gak? Enggak. Sini. Enggak, lepasin. Sampai aku. Biar kamu tahu rasa. Makanya jangan suka ikut campur urusan orang. Kalau sekali lagi aku lihat kamu ikut campur urusanku, tanggung sendiri akibatnya. Ih, lebih aku rusak. Sampai aku. Ih, dasar perempuan nyebelin. Gayanya aja so elegan. Hati semua kelakuannya busuk. Gimana nih? Ih, apaan sih warga sini semuanya pada kepo aja. Siapa ini? Nomor gak dikenal. Halo, siapa ya? Saya mantan suaminya Mayang. Jangan sembarangan ngomong ya.
Mayang itu calon istri saya. Dan Mayang pernah bilang sama saya kalau Mayang belum pernah menikah. Kamu percaya sama dia? Saya cuma ingatkan kamu. Jangan tertipu dengan kecantikan Maya. Karena dia hanya perempuan manipulatif. Dengar ya, jangan pernah mengganggu hubungan saya dengan Mayang. Dan jangan pernah merusak hubungan saya dengan Mayang. Kalau Anda ingin merusak hubungan saya dengan Mayang, saya pastikan Anda tidak akan berhasil. Terus dia bisa dapat nomor aku dari siapa? Apa jangan-jangan yang dikatakan dia benar? Kalau selama ini Mayang itu bohongin aku. Kenapa sayang? Kamu kangen ya telepon aku? Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Mau tanya apa sayang? Mayang, tolong jujur. Iya, soal apa? Ada nomor yang gak dikenal, tiba-tiba telepon aku. Tapi dia bilang kalau kamu sudah menikah. Tolong jujur sama aku. Tolong jujur. Apa yang dikatakan itu benar? Itu bohong sayang, itu fitnah. Siapa yang udah bilang itu ke kamu? Ngomong apa aja dia? Tapi dia bilang kalau dia mantan suami kamu. Dan dia bilang sama aku kalau aku jangan sampai tertipu sama kamu. Sayang, kamu denger ya. Aku mungkin gak bisa buktiin apa-apa ke kamu sekarang. Aku mohon kamu percaya sama aku. Aku bener-bener gak pernah nikah. Aku yakin banget ini pasti ulah orang yang berusaha buat ngancurin hubungan kita. Mayang, denger ya. Aku bukannya gak percaya sama kamu. Tapi denger ya, selama kita hubungan, selama kita berkomunikasi, semuanya seperti misteri. Oke, kalau emang kamu perlu bukti, aku bakal foto KTP aku sekarang, aku kirim ke kamu, dan di situ kamu pasti bisa lihat sendiri apa status aku. Mas, jangan. Sayang. Oke, maafin aku. Mungkin ini aku yang salah. Aku terlalu terpancing sama orang yang tiba-tiba ngubungin aku padahal aku gak kenal. Maafin aku ya, jangan nangis. Ini kesalahan aku. Aku percaya sama kamu. Bye. Bye. Siapa ya? Bu Rahmi, ibunya Mayang kan? Iya. Tapi saya nggak kenal kamu. Silakan kamu pergi dari sini. Bu, tunggu. Ibu, saya Husen. Saya calon suaminya Mayang. Bu, saya pacarnya Mayang. Saya calon mantu ibu. Maaf, mungkin ibu kaget dengan kehadiran saya. Karena mungkin kehadiran saya mendadak, tapi saya sengaja datang ke sini. Karena saya ingin ketemu langsung sama ibu. Saya ingin menatap wajah calon mertua saya. Mayang tahu kamu kesini? Saya sengaja ngasih surprise. Mayang ada di dalam? Mayang lagi keluar. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa kamu datang ke sini? Kedatangan saya ke sini, saya ingin menikahi anak ibu, Mayang. Mayangnya pergi kemana ya, Bu? Kok tumben nggak ngabarin saya? Biasanya, Mayang tuh kalau pergi kemanapun, selalu ngabarin saya, Bu. Telepon saya bahkan. Atau saya telepon aja ya, Bu. Sebentar. Saya telepon Mayang dulu, Bu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok nomornya nggak aktif ya, Bu? Apapun situasinya, kamu serius mau nikah sama anak saya? Saya serius akan menikahi Mayang. Lagi pula apa yang dikhawatirkan. Saya sama Mayang sama-sama single. Dan kami berdua itu sama-sama saling mencintai. Mayang, surprise! Mayang, ibu bikin minum dulu ya. Mayang, akhirnya kita ketemu. Kamu pasti senang karena aku datang sini. Ternyata kamu lebih cantik aslinya. Kamu kok tiba-tiba bisa ada di sini? Kamu lupa ya? Kan kamu sendiri yang ngasih alamat kamu. Cuman memang kemarin aku belum sempat aja karena aku sibuk sama proyek aku. Kamu masih shock banget kan aku datang ke sini. Tuh, belanjaan kamu ini sampai jatuh. Sini aku bantuin, sini. Kamu kok ada kemeja cowok? Ukurannya pas lagi. Enggak, ini kayaknya aku tadi tuh ada firasat kalau kamu bakalan datang deh. Nggak tahu kenapa pas belanja tadi kepengen aja beli kemeja buat kamu. Nggak nyangka ya. Ikatan batin kita kuat banget. Makasih ya. Aku bawa kemejanya. Jangan. Maksud aku, kayaknya mendingan kita belanja kemeja baru yang lebih bagus dari ini deh. Ini kayaknya kurang oke deh buat kamu. Ini bagus kok. Tapi kayak kurang. Kita sekalian lanjut ngobrol sambil makan di luar aja gimana? Yuk. Sebentar, aku rapin dulu. Nggak pamit dulu sama ibu? Nggak usah, nggak apa-apa. Ibu juga kayaknya pengen istirahat. Sayang, kamu kok nggak ngasih tahu aku sih kalau kamu mau datang? Kalau aku tahu, aku kan bisa mempersiapkan banyak hal buat menyambut kedatangan kamu. Nggak sayang. Kamu nggak usah mempersiapkan sesuatu.
Yang aku butuh itu cuma satu, cintamu aja. Sayang, aku tuh pengen untuk mempercepat pernikahan kita. Gimana? Kamu setuju kan? Ya aku bukannya nggak setuju. Berarti kamu setuju dong. Pokoknya gini, aku pengen acara pernikahan kita dilakukan secepatnya dan digelar semeriah mungkin. Apa nggak sebaiknya kita gelar sederhana aja sayang? Sayang, keputusan aku udah bulat. Acara pernikahan kita gelar semeriah mungkin. Karena kamu sadar dong, pernikahan itu sekali seumur hidup loh. Oke, aku ikut mau kamu aja. Gitu dong. Oh iya, kamu habis ini langsung pulang? Enggak. Aku mau pos-posin dulu sama kamu. Aku pengen habisin hari-hariku dulu sama kamu. Setelah itu, baru aku pulang. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong sayang. Ini kan pertama kali kita ketemu secara langsung setelah selama ini cuma pacaran online. Sadi, ada tamu tuh. Kemana sih kebiasaan? Sadi? Siapa ya? Apa ini? Siapa ya? Halo? Siapa yang naruh sini? Ini apa ya? Mayang? Walaupun foto ini rusak, aku tahu betul ini pasti Mayang. Tapi siapa yang naruh foto ini? Ya, sebentar. Ini maksudnya apa ya? Kalau memang ini Mayang, kalau memang ini foto pernikahan Mayang, apa maksud semua ini? Ada orang yang mensabotase ini semua karena ada orang yang nggak mau aku menikah sama Mayang. Aku harus fokus, aku harus tetap menikahi Mayang, dan aku harus mengajak Mayang untuk tinggal di sini. Karena aku yakin, setelah aku menikahi Mayang, dan aku mengajak Mayang tinggal di sini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu hubunganku. Suara apa itu? Siapa ini? Tolong! Tolong aku! Gimana? Kenapa bisa kebakaran Mayang? Tolong! Tolongin, kamu juga tolong, Mayang! Nafsu dunia. Enak banget. Aku aja pengen bawa, tahu nggak kalau misalkan. Ibu, tahu nggak sih gosip terbaru soal Mayang, Bu? Apaan? Cepetan dong ceritain dong. Semalam tuh di rumah Mayang tuh ada kebakaran, Bu. Itu kayaknya sengaja ulah seseorang deh, Bu. Siapa? Bisa nggak? Kalian nggak ikut campur urusan orang lain? Urus aja kehidupan kalian sendiri. Gak usah ngegosip kalau emang nggak tahu kebenaran. Nah, sayang, kalau di sini ini venue indoornya. Jadi aku sengaja memilih tempat ini karena tempat ini itu dekat sama tempat tinggal kamu. Dan venue ini bisa menampung kapasitas undangan yang sangat besar. Jadi ada indoornya dan juga ada outdoornya. Sebenarnya aku sengaja memilih tempat ini supaya bisa menampung semua tamu undangan yang kamu kenal. Kalau perlu seluruh dunia yang kamu kenal, boleh kamu undang. Supaya orang-orang itu tahu kalau aku beruntung dapetin kamu. Sayang, ini Mbak Santi. Dia dari WO yang akan mengurus pernikahan kita nanti. Salam kenal, Mbak. Sayang, Iya, kenapa sayang? Mbak Santi mau kenalan. Halo Mbak, salam kenal. Iya Mbak, kayaknya aus. Aku mau minum dulu sebentar ya. Saya tinggal dulu ya Pak. Astaga, Sayang, kamu nggak apa-apa sayang? aku gak apa-apa. Nggak seharusnya benda ini jatuh begitu aja. Aku curiga sama orang itu. Apa jangan-jangan orang itu sengaja mencelakain aku? Aku harus kejar dia. Sayang, Mas. Buka topi lu!
Keluar dari gua! Siapa lu? Siapa lu? Saya ngomong apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu usah khawatir. Itu tadi siapa, sayang? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, orang itu mau mencelakai aku. Dan orang itu nggak setuju kalau kita menikah. Tapi kamu usah khawatir. Apapun halangannya, aku akan lewatin. Asalkan pernikahan kita akan tetap berlangsung. Ayo. Siapa kamu? Ngapain lo? Maksud saya nggak apa-apa. Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Enggak usah. Saya nggak apa-apa. Terima kasih. Udah bantuin saya. Iya mas, sama-sama. Ya ampun, sayang. Ini kamu kenapa kok bisa sampai kayak gini? Aku nggak apa-apa. Siapa kamu? Semalam aku diserang sama sosok yang aku nggak mengenali karena dia pakai penutup wajah. Tapi aku yakin banget, sosok ini pasti yang ingin menyelakai aku berkali-kali. Sayang, aku mohon sama kamu, jawab pertanyaan aku dengan jujur. Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Sayang, kayaknya sebaiknya kamu duduk dulu ya. Ayo. Kamu kenapa kok nanyanya kayak gitu sih? Ini aneh. Ini benar-benar aneh. Kenapa ada orang yang tidak menginginkan kita menikah? Kenapa? Kamu percaya sama aku ya? Aku tuh bener-bener gak punya musuh. Aku juga gak tahu kenapa semua ini menimpa kamu. Atau enggak gini aja, gimana kalau pernikahan kita dipercepat? Aku setuju. Saya terima nikah dan kawinnya Mayang Lestari binti Sanusi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Benar para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mulai hari ini kalian berdua sudah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri. Selamat ya. Silakan cincinnya dipakaikan. Jika aku sakit yang tak bisa menghilang, harus nangis biarkan ku untuk bisa bersama. Jika harus sampai lebah, biarkan ku mau. Selamat ya Bu, akhirnya dapat menantu juga. Udah kaya raya, bujang lagi. Makasih ya Bu Ibu. Mayang, selamat ya. Mbak Mayang, selamat ya. Terima kasih. Ya Ibu. Aku lagi akhirnya kamu menikah juga. Minimal gak ada lagi istri yang keganggu gara-gara kamu. Gawat. Mas Husen sadar gak ya soal baju itu? Kok ada kemeja cowok? Enggak, ini kayaknya aku tadi tuh ada firasat kalau kamu bakalan datang deh. Gak tahu kenapa pas belanja tadi kepengen aja beli kemeja buat kamu. Ukurannya pas lagi. Kenapa kemeja laki-laki ini sama seperti kemeja yang Mayang pernah belikan buat aku, tapi nggak jadi, dan ternyata kenapa sekarang dipakai sama laki-laki ini? Mayang, baju ini Mbak Mayang, itu Mbak Mayang menikah sama siapa? Katanya Mbak Mayang masih gadis.
itu kok beda lagi sih? Bapaknya sebenarnya udah nikah berapa kali sih? Ini mah gak bener ini. Mayang, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Enggak mas, itu rekayasa, itu editan pasti, itu bukan aku. Foto itu semuanya benar, bukan rekayasa. Dan Mayang adalah mantan istri saya. Mayang memang sudah menikah. Kami buktinya. Karena kami mantan suaminya Mayang. Berarti itu benar tuh. Ya bener lah pasti, buktinya tuh datang. Nah, sama kan? Gak malu banget ya. Sadi, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku, Sadi? Pak Husen bisa tanya langsung sama Mayang. Mayang, ada apa ini sebenarnya? Apa yang kamu tutup-tutupin dari aku? Tolong jawab. Tolong jawab. Mana mungkin Mayang ngaku? Mayang akan minta pisah setelah meraup harta kamu habis-habisan. Kami sudah lama mencari Mayang. Karena dia menghilang setelah berpisah. Untung ada Pak Sadi yang ngasih tahu keberadaan Mayang. Makanya kami datang sini untuk ngasih tahu kamu. Supaya kamu tidak menjadi korban selanjutnya dari Mayang. Sebentar. Tapi persoalan sekarang, status KTP Mayang itu single, iya kan? Iya kan, Mayang? Ya karena dia tidak pernah mau diajak nikah secara hukum. Dia lebih memilih nikah secara sirih. Dengan itu dia akan lebih mudah untuk mengucapkan kata pisah. Ya ampun, Mbak Mayang jahat banget sih. Jadi perempuan jahat begitu, Mbak Mayang. Tega banget sih Mbak Mayang. Jadi Mbak Mayang manfaatin duitnya aja. Jadi dia nikah cuma mau duitnya aja. Mayang, mulai sekarang juga, kamu aku talak. Dan gak cuma itu, tolong kembalikan semua uang yang aku pernah kasih ke kamu. Karena aku gak ikhlas. Aku gak ikhlas karena kamu dan ibu aku, Mayang. Mbak Mayang, Mbak, balikin tuh. Tahu malu banget sih jadi perempuan. Ayo balikin tuh. Balikin tuh Mbak Mayang. Kalau kamu gak ngebalikin, sekarang juga kamu akan aku seret ke kantor polisi. Ayo masuk dulu. Nafsu dunia menjerat. Mayang bangun nak. Mayang. Itu semua ibu yang melakukan, Mayang. Perbuatan ibu maksudnya apa, Bu? Ibu gak mau kamu berbuat kesalahan lagi, Mayang. Sudah cukup mantan suami kamu menderita setelah semua hartanya kamu kuras. Jadi ibu yang selama ini berusaha kasih tahu saya kalau aku udah pernah menikah. Ya, ibu yang kasih tahu. Ibu dibantu Sadi untuk neror Husen beberapa kali. Siram kan makin lama makin subur. Apa benar ini rumahnya Husen? Iya, benar Bu, ini rumah Pak Husen. Ibu nyariin Pak Husen. Kalau jam segini beliaunya udah berangkat kantor, Bu. Maaf Ibu, siapa ya? Kamu di sini kerja sama Husen kan? Iya, betul, saya kerja sama Pak Husen. Saya meminta bantuan. Ini semua demi kebaikan Husen. Kamu mau kan? Ibu jahat. Jadi ibu menggagalkan rencanaku semua. Bahkan ibu nyaris mencelakai aku sama Husen. Itu bukan ibu yang melakukan. Ibu hanya meneror kamu, tapi tidak untuk mencelakai kalian. Bukan ibu, terus siapa? Ibu yakin ada orang meneror kamu, sayang. Makanya ibu menggagalkan pernikahan kamu dengan Husen. Kamu harus percaya sama ibu. Aku gak bisa percaya lagi sama ibu. Kamu harus percaya sama ibu, Mayang. Ibu jahat. Mayang. Ibu jahat.
bener-bener keterlaluan. Aku benci sama ibu. Mas Rahmat? Aku sangat senang kamu gagal menikah sama Husen. Jadi aku nggak perlu menghabis Husen lagi. Maksud Mas Rahmat? Sebenarnya... Mayang, kamu pasti habis minta uang lagi ya sama Husen? Udah deh, Bu. Gak usah ikut campur urusanku. Ibu minta kamu berhenti menipu Husen, Mayang. Dan kamu berterus terang kalau kamu itu janda. Karena sudah menikah siri dengan beberapa pria. Ibu, jangan ngomong kenceng-kenceng. Nanti kalau ada yang denger gimana? Lagian sampai kapanpun aku gak akan pernah ngaku kalau aku itu janda. Orang-orang di sini kan juga gak ada yang tahu kalau aku janda. Aku udah di sini. Maya, untung aja aku sudah mendengar pembicaraan kamu sama Ibu Kapten. Aku tahu rahasia besar kamu. Kamu janda. Aku nggak masalah kamu masih gadis ataupun enggak. Tapi di mataku, kamu tuh orang yang sangat sempurna. Dan aku tergila-gila sama kamu. Kalau kamu mau rahasia kamu tetap aman, kamu harus terima cinta. Tapi kan kamu udah punya istri, Mas. Ya kan kita bisa menjalin hubungan secara diam-diam. Kalau kamu nggak mau, detik ini juga aku akan bongkar rahasia kamu di depan semua orang. Oke. Tapi kamu janji ya, Mas? Jangan sampai ada yang tahu soal hubungan kita. Tenang, itu bisa diatur. Ini uang buat kamu. Lebih banyak kan kamu daripada Bulan. Aku janji bakalan cepat pisah sama Bulan. Dan kita akan menikah. Tapi kan aku mau menikah sama Husen, Mas. Aku nggak akan biarkan kamu nikah sama Husen. Aku akan melakukan segala cara untuk gagalkan pernikahan kalian. Jadi selama ini Mas Rahmat yang udah berusaha buat mencelakai Husen. Dan Mas Rahmat juga yang udah mau membakar rumah ini. Karena aku cemburu, sayang. Sekarang kamu telah gagal menikah sama Husen. Jadi menikahlah sama aku. Terus Wulan gimana? Aku akan pisah sama dia sekarang. Aku gak mau nikah sama Mas Rahmat. Mayang, tunggu Mayang. Ibu, kenapa? Putri selama ini yang mencelakai Mas Husen itu Mas Rahmat, Bu. Jangan macam-macam kamu ya sama anak saya. Ibu Rami gak usah ikut campur. Aku hanya mau menikahi sama anak ibu. Jadi mulai sekarang, panggil aku calon mantu. Gak, saya gak akan merestui. Aku gak peduli dengan restu ibu. Mikir! Ibu! Lepasin! Sayang, Lepasin! aku pengen nikah! Sayang! Tunggu sayang! Wulan! Tolong aku, Wulan! Wulan, buka pintunya, Wulan, tolong! Siapa sih, Maya? Kamu tuh kenapa kamu mau curhat kalau kamu itu gagal nikah? Atau Bukan, suami kamu maksa aku buat nikah sama dia, tolong aku. Maya, udah deh, kamu gak usah ngada-ngada deh. Itu benar. Mulai sekarang, aku akan tahu kamu. Dan aku akan urus surat pisah. Enggak, aku gak mau pisah sama kamu, Mas. Aku mohon, Mas, jangan, Mas. Mikir! Sini. Sini. Aku harus cepat-cepat ke Bu Rahmi. Bu Rahmi bangun, Bu. Awas pelan-pelan, Bu. Bu Rahmi kenapa, Bu? Bulan, tolong Mayang, Bulan. Tadi suami kamu datang ke sini, paksa Mayang untuk menikah dengan dia. Jadi Bu seperti ini karena perbuatan suami saya. Ya, tadi suami kamu dorong saya. Ayo kita cari mereka, Bu. Akhirnya aku akan menikah sama kamu, sayang. Gak mau, berhenti. Maya, lepasin Maya! Maya, lepasin Maya! Lepasin Maya! Bu, itu mobilnya Mas Rahmat, Bu. Tolong, Maya. Astagfirullahaladzim. Mas Rahmat, tolong. Tolong! Ayo! Pak, tolong, Pak. Tolong angkat anak saya, Pak. Mas Rahmat, tolong. Nafsu dunia menjeratku. Bu, alhamdulillah, aku sudah sadar. Bu, kok aku nggak bisa ngerasain kaki aku, Bu? Kamu sudah lumpuh. Sudah lumpuh, Mayang.
Bu. Aku gak mau lumpuh, Bu. Mayang, begitu mendengar kabar kamu kecelakaan, aku langsung ke sini. Dan aku juga sudah mendengar dokter yang menangani kamu. Kalau kamu mengalami kelumpuhan, aku turut prihatin. Aku cuma mau bilang, setelah apa yang aku lihat dan semua yang menimpa kamu, aku maafin kamu. Dan aku juga tidak akan menuntut kamu. Makasih, Mas. Tapi aku gak mau ketemu lagi sama kamu seumur hidupku. Kejujuran buat aku sangat penting. Kalau aja pertemuan kita pertama kamu jujur dengan status kamu, kalau kamu itu seorang janda, aku pasti akan tetap menerima kamu apa adanya. Asalkan kamu berubah, kamu bisa sayang sama aku dan tulus cinta sama aku. Bahkan aku juga akan tetap menikahi kamu. Tapi semua sudah terlanjur. Aku pamit. Mas.